Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam video kali ini Kak Tami bakal membahas mengenai klasifikasi pendidikan anak berkebutuhan khusus tunarungu dan tunadaksa. Nah, sebelum kita ke materi yang pertama mengenai anak tunarungu, Kak Tami mau bertanya terlebih dahulu. Pernah nggak kalian melihat atau bertemu dengan anak kecil atau orang dewasa atau orang tua sekalipun yang menggunakan alat di telinganya atau berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat? Pasti pernah ya. Oke, tapi kalian tahu nggak itu mereka kenapa? Belum tahu? Oke, Kak Tami bakal menjelaskan materi itu mengenai anak tunarungu. Anak tunarungu berasal dari dua kata, yaitu tuna kurang dan rungu dengar. Jadi, anak tunarungu itu seseorang yang kehilangan kemampuan mendengarnya, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga mengakibatkan dia itu kesulitan dalam memahami atau berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, klasifikasi dan jenis ketunarunguan. Menurut Botroid, diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, kelompok ringan antara 15 sampai 30 dB. Yang kedua, sedang antara 32 sampai 60 dB. Yang ketiga, berat antara 61 sampai 90 dB. Yang keempat, 91 sampai 120 dB. Dan yang kelima, total antara 120 ke atas. Jenis ketunarunguan itu ada 3. Yang pertama, tunarungu hantaran, tunarungu saraf, dan tunarungu campuran. Selanjutnya yaitu karakteristik tunarungu. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus, khususnya bagian tunarungu. Dalam karakteristik tunarungu terdapat 3 macam. Yang pertama, karakteristik dalam segi intelijensi. Secara perkembangan intelijensi, dalam hal potensi, anak tunarungu itu tidak berbeda dengan anak normal. Mereka sama-sama pandai, sama-sama pintar, atau biasa aja. Tetapi dalam perkembangan intelijensinya, anak tunarungu itu tidak sama cepatnya dengan anak normal. Karena mereka itu mendapatkan informasi atau memahami sesuatu itu dari yang mereka lihat, bukan dari yang mereka dengar. Berbanding terbalik dengan anak normal, mereka memahami sesuatu itu dengan melihat dan mendengar. Terus yang kedua, karakteristik dalam segi bahasa dan bicara. Kita pasti tahu, anak tunarungu kan anak yang mengalami gangguan pendengaran. Jadi, dalam perkembangan bahasa dan bicara itu sangat mempengaruhi dan sangat memiliki hambatan. Karena keterbatasan kosakata yang dimiliki anak tunarungu, sehingga menyebabkan mereka sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang ketiga, karakteristik dalam segi emosi dan sosial. Setiap anak berkebutuhan khusus itu pasti tidak terlepas dengan mengasingkan diri dari lingkungannya, karena mereka itu merasa berbeda. Anak tunarungu sendiri itu mereka bisa melihat semua kejadian, tetapi mereka itu tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Mereka kesulitan untuk menerimanya, sehingga mereka merasa tidak percaya, terus merasa rendah diri dan merasa grogi ketika
bergaul dengan anak normal yang ada di lingkungannya. Selanjutnya, faktor ketunarunguan. Ada dua. Yang pertama dalam diri anak, dan yang kedua dari luar diri anak. Dalam diri anak itu satu, faktor keturunan, dua, menderita campak Jerman atau rubella, yang ketiga, ibu mengalami keracunan darah saat mengandung. Sedangkan dari luar diri anak itu yang pertama faktor infeksi saat dilahirkan, yang kedua meningitis atau radang selaput otak, yang ketiga otitis media atau radang telinga bagian tengah, dan yang terakhir faktor penyakit atau kecelakaan. Oke, selanjutnya itu sistem pendidikan anak tunarungu. Sistem pendidikan anak tunarungu itu ada dua. Yang pertama, sistem pendidikan segregasi, dan yang kedua, sistem pendidikan inklusi. Sistem pendidikan segregasi itu sendiri adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal, atau biasa kita sebut dengan SLB, sekolah luar biasa, khususnya bagian tunarungu. Nah, yang kedua, sistem pendidikan inklusi itu adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus seperti tunarungu, tunadaksa, dan lain-lain itu untuk bisa bersekolah di sekolah yang sama dengan anak normal pada satuan pendidikan kejuruan untuk mengembangkan bakat atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimilikinya, tetapi dengan kurikulum yang menyesuaikan kemampuan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Materi selanjutnya, anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Setiap orang tua menginginkan anaknya lahir dengan sempurna, dengan normal. Tetapi kita juga sebagai orang tua nggak bisa menolak ketika anak yang kita lahirkan itu dalam keadaan memiliki kekurangan. Sebut saja dengan anak tunadaksa, yaitu suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Secara tidak langsung, anak tunadaksa itu biasa disebut dengan anak yang cacat, baik sejak lahir maupun faktor kecelakaan. Klasifikasi anak tunadaksa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, tunadaksa ortopedi dan tunadaksa saraf. Sedangkan menurut Frances G. Koning, anak tunadaksa diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, keturunan, yang kedua, waktu kelahiran, yang ketiga, infeksi, yang keempat, kondisi atau kerusakan traumatik, yang kelima, tumor. Yang selanjutnya yaitu karakteristik anak tunadaksa. Karakteristik anak tunadaksa itu ada 4. Yang pertama, perkembangan fisik. Aspek fisik itu merupakan potensi yang berkembang dan harus dikembangkan oleh setiap orang. Pada anak tunadaksa sendiri, potensinya itu tidaklah utuh karena mereka memiliki kekurangan pada anggota bagian tubuhnya. Tetapi dengan kekurangan tersebut itu tidak menyurutkan mereka untuk menggali potensi yang mereka miliki. Secara umum, anak tunadaksa itu dikatakan hampir mirip dengan anak normal pada perkembangan fisiknya, kecuali pada anggota tubuh yang mengalami kegagalan fungsi. Nah, yang kedua, perkembangan kognitif. Kehidupan individu itu tidak bisa terlepas dari lingkungan, termasuk anak berkebutuhan khusus seperti tunadaksa. Hubungan stimulus dan respon individu anak tunadaksa dengan lingkungannya itu ditentukan oleh kondisi kognitif dan motorik mereka dalam hubungannya dengan masalah belajar,
pemahaman, ingatan. Nah, secara tidak langsung, kondisi lingkungan itu mempengaruhi perkembangan kognitif anak tunadaksa. Menurut Gunarsa, perkembangan kognitif anak tunadaksa itu ada 4. Yang pertama, kematangan. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, transmisi sosial. Dan yang keempat, ekuilibrasi. Karakteristik yang ketiga yaitu keadaan intelijensi. Untuk kita mengetahui tingkat intelijensi pada anak tunadaksa, kita bisa menggunakan tes yang telah dimodifikasi seperti Hausserman test atau Illinois test. Menurut Lee, mengungkapkan bahwa hasil penelitian yang menggunakan tes Binet untuk mengukur tingkat intelijensi anak tunadaksa mulai berumur 3-16 tahun itu sebagai berikut. Yang pertama, IQ-nya berkisar antara 35 sampai 138. Yang kedua, rata-ratanya adalah IQ-nya 57. Karakteristik yang keempat itu perkembangan bicara dan emosi. Bahasa itu adalah komunikasi yang sangat penting. Dengan bahasa, kita bisa mengerti, memahami, dan mengungkapkan perasaan kita pada orang lain. Perkembangan bahasa pada anak tunadaksa itu tidak begitu berbeda dengan anak normal, berbanding terbalik dengan perkembangan emosi mereka. Jika mereka mengalami tunadaksa itu pada saat lahir atau sejak lahir, itu emosinya itu bisa diatur. Sedangkan kalau mengalami tunadaksa pada saat dewasa, itu susah untuk mengatur emosinya karena mereka merasa mereka itu pernah mengalami kehidupan normal. Kenapa sekarang mereka mengalami kehidupan seperti itu? Nah, di sini peran orang tua itu sangat diperlukan. Peran orang tua dan keluarga serta lingkungan yang ada di sekitarnya itu sangat diperlukan untuk mengembalikan semangat mereka untuk menjalani kehidupan. Tetapi sebagai orang tua itu juga jangan terlalu memberikan perhatian yang berlebihan, karena takutnya nanti anak itu akan menjadi ketergantungan dan sulit menjalani kehidupannya sendiri. Selanjutnya, rehabilitasi anak tunadaksa. Terdapat 3 kelompok rehabilitasi sebagai upaya pengembalian fungsi tubuh secara optimal, yaitu yang pertama, rehabilitasi medis. Itu pemberian pertolongan oleh dokter atau pemberian bantuan anggota tubuh tiruan. Yang kedua, rehabilitasi vokasional. Itu pemberian pendidikan kejuruan sebagai bekal mereka nantinya ketika terjun di tengah masyarakat. Nah, yang terakhir, rehabilitasi psikososial, yaitu bantuan konseling kepada mereka agar mereka bisa hidup secara normal dan wajar seperti para anak normal dan tanpa merasa rendah diri. Oke, sekian video pembelajaran dari Kak Tami. Semoga kalian bisa memahami dan menangkap apa yang Kak Tami paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.